Sebelumnya kami dari kelompok SPI akan mewawancarai dengan Mas siapa Mas? Bisa diperkenalkan dulu? Ya. Kenalkan, nama saya Cerik Ayas. Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Raden Mas Said, jurusan MPI Manajemen Pendidikan. Terus aktivitas saat ini di Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia. Ya, sebelumnya ya Mas, ini kan kami ada tugas akhir dari matkul sejarah peradaban Islam ya Mas. Ya di sini kami ingin mengupas sejarah dari Masjid Laweyan. Nah di sini yang tahu tentang sejarah Laweyan itu katanya Masnya sama Takmir. Nah itu kami ingin sedikit bertanya-tanya mengenai sejarah Masjid Laweyan Mas. Yang pertama itu kapan sih Mas Masjid Laweyan itu didirikan? Bisa diceritakan? Sebenarnya kalau misal berdiri itu sejak tahun 1546 Masehi ya. Itu awal mulanya memang dulu itu memang benar-benar pura. Ini memang tempat beribadah orang Hindu. Nah, seiring berjalannya waktu karena proses waktu itu adalah proses kerajaan Pajang yang kemudian mendelegasikan Kyai Ageng Henis, itu menjadikan Laweyan sebagai lahan dakwah kan. Nah, lahan dakwahnya itu akhirnya mereka kan bersinggungan dengan si pemilik pura namanya Ki Ageng Beluk. Nah, Ki Ageng Beluk akhirnya karena mereka saling berinteraksi, akhirnya mereka itu si Ki Ageng Beluk itu tertarik karena akhlak yang dimiliki oleh Ki Ageng Henis, akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya ada peralihan dari dulunya pura ke masjid begitu. Begitu. Kalau siapa Ki Ageng Henis itu bisa cari silsilahnya di deket makam. Pilo, ini pilo dak. Apa jenenge? Stop bro. Seban makam lho dak. Ini kuno ana bagane. Ini bagan detail siapa Ki Ageng Henis itu nanti ke atas, nanti sampai Tarumanegara dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau nanti ke bawahnya nanti dari generasi Ki Ageng Henis itu nanti turunannya nanti muncullah Keraton Surakarta, Kartosura, terus Kartosura, terus kemudian karena di situ ada Geger Pecinan dan akhirnya hancur, kemudian pindah jadi Surakarta, Keraton Surakarta, terus kemudian muncul lagi Keraton Jogja, muncul lagi Pura Mangkunegaran gitu. Nah itu detail silsilahnya tentang Ki Ageng Henis itu di mana? Di Seban. Selanjutnya Mas, apakah ada fungsi khusus di masjid ini selain sebagai tempat untuk ibadah Mas? Sebenarnya Masjid Laweyan itu bisa digunakan untuk resepsi nikah, terus kemudian mabit, terus kemudian kajian. Kalau teman-teman pengen ngadain kegiatan, jadi silakan ke sana juga nggak masalah, karena
memang Masjid Lawen itu pengennya terbuka, digunakan semaksimalnya untuk potensi dakwah tuh. Nah, karena masjid pengurus takmirnya itu sadar bahwa masjid itu harus digunakan untuk sebagaimana masjidnya dulu Rasulullah itu menggunakan masjid gitu, kayak misalnya untuk pertemuan-pertemuan, apa namanya, strategi perang dan seterusnya kan gitu. Nah, Masjid Lawen akhirnya menambah fasilitas untuk kemudian bagaimana jamaah masjid itu nyaman gitu, kayak wifi, terus kemudian selimut, bantal, terus apa lagi ya? Banyak AC, CCTV, terus itulah. Nah, itu untuk kemudian meningkatkan kenyamanan jamaah di Masjid Lawen. Nah, untuk kegiatannya emang terbuka sebenarnya. Kalau saya malah pengennya teman-teman JKH atau teman-teman yang lain lah, kalau misalnya bingung mencari tempat untuk JKH, tahu ya? Ada yang ikut JKH nggak? UKM JKH? Atau teman-teman yang lain yang nggak ikut JKH? Nggak ada ya? JKH atau yang lain ya yang mau ngadain kegiatan, ya silakan ke Masjid Lawen aja gitu. Kalau misal benar-benar nggak ada tempat, karena di situ juga memang terbuka. Beberapa kali digunakan untuk pengajian, kayak misal kalau yang baru masuk itu teman-teman NU Gus Mustain itu sering mengadakan kegiatan kitab di situ. Kalau teman-teman tahu ya, Gus Mustain dari Al Muayyad itu sering ngadain kegiatan itu. Terus kemudian SMP Batik Kota Surakarta sering ngadain mabit di situ gitu. Teman-teman dari, kalau teman-teman tahu komunitas Surakarta Walking Tour itu walking tour. Itu mereka jalan-jalan terus kemudian bercerita tentang sejarah. Itu Masjid Lawen sering digunakan juga sebagai salah satu trip tour mereka tentang sejarah. Izin menambahkan pertanyaan ya Mas ya. Kan biasanya kalau masjid sejarah itu kan ada bentuk keunikan dan makna tersendiri. Nah, apakah Masjid Lawen ini juga ada bentuk keunikan dan makna tersendiri, Mas? Kalau misal bentuknya ya, bentuk keunikan itu kita tahunya sekarang. Teman-teman udah pernah ke Masjid Lawen belum? Udah, Mas. Udah ya? Udah. Ya. Nah, tidak sering ya. Nah, di situ. Oh iya. Ini ada beberapa ada yang menjadikan ciri khusus, yaitu Masjid Lawen itu ada namanya Sokok Guru. Sokok Guru itu terdiri dari 12 tiang. Yang di dalam itu 4 tiang, terus kemudian yang di luar itu 8 tiang. Berarti berapa? 12 ya, benar ya? 12 tiang. Bener ya, Singarpolu ya? Itu menjadi ciri khusus, itu masih kokoh sampai sekarang digunakan. Nah, untuk yang lainnya seiring berkembangnya waktu dan seiring berkembangnya kebutuhan, akhirnya beberapa dirombak yang masih asli. Ada peninggalan kayak macam mimbar itu pemberian PB 10 itu kisaran tahun berapa ya? 16 abad 17-an lah. Itu ada. Tapi coba nanti dicek lagi untuk tahun abadnya. Yang jelas PB 10 Pakubuwono 10 itu hadiah. Kalau jam dinding yang sebelah itu kan ada jam dindingnya ya di dalam itu. Jam dinding itu baru, itu hadiah dari Kemenak Solo Kota Surakarta waktu itu dapat hadiah itu. Terus untuk ciri khususnya lain, Masjid Lawen itu tertinggi di Surakarta, di Solo itu tertinggi. Jadi secara bangunan itu tertinggi. Kalau dibandingkan dengan Masjid Agung Solo itu lebih tinggi Masjid Lawen lebih tinggi. Nah, jadi bisa dipastikan dulu itu kalau misal Lawen
Jadi waktu tahun 1966, Nida belum lahir, saya juga belum lahir, itu Solo pernah terjadi banjir besar di kisaran Geladak itu sepinggang. Jadi setahun setelah G30 SPKI itu sempat banjir gede dan Masjid Agung Solo itu terendam dan Masjid Lawean masih aman. Nah, salah satu ciri khususnya lagi adalah ada dua beduk dan satu beduk dan satu pentongan. Itu adalah peninggalan dari Ki Joko Tingkir. Nah, terus misalnya ada pintu 3 ya, pintu utama 3 itu besar tengah, terus samping-samping itu kiri kecil-kecil ya. Nah, itu pemaknaannya adalah iman, Islam, ihsan. Terus di dalam itu kan pintunya 5 ya, di Serambi itu, terus masuk ke ruang salat itu ada 5. Itu mungkin ya rukun Islam, mungkin tuh. Jadi dulu itu bangunannya masih dulu kayu. Kisaran abad 18-an itu masih kayu. Tapi setelah itu udah ada bahan semen, batu bata dan lain-lain, kemudian di-upgrade gitu. Yang masih menjadi asli, yang sebenarnya ada di situ ada sumur kuno, sumur yang masih lama. Untuk sebagian orang itu katanya memiliki khasiat. Jadi kalau setiap pagi misalkan saya kadang sering tidur di sana kan. Setiap pagi itu ada orang yang bawa 1 galon. Itu tuh untuk kebutuhan air minum mereka, untuk diminum langsung. Tuh. Itu sumurnya emang masih asli dari dulu gitu. Cuman demi keamanan akhirnya ditutup karena kita juga menggunakan sanyo. Barangkali ini dia punya rekaman masa kecil gimana bentuk sumurnya, saya sampaikan enggak? Gitu. Nah, itu kurang lebih. Baik Mas, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin perkembangan Islam apa yang terjadi setelah berdirinya masjid ini, Mas? Perkembangannya memang sangat strategis ya, karena dulu itu sungai di depan Masjid Lawean itu menjadi pusat sentral. Jadi dulu itu di dekat masjid itu ada namanya Kabanaran, Bandar Kabanaran. Suara saya terdengar nggak? Jelas nggak? Jelas ya? Jelas Mas. Jelas. Ada namanya Bandar Kabanaran. Ada yang ngomong kebenaran, atau ada yang ngomong juga Kabanaran. Nah, itu dulu menjadi sebuah pusat komoditas perdagangan di situ. Kapal-kapal dari luar kota tiba di situ. Karena dulu itu kalau sungai itu ditembuskan sampai Surabaya itu sampai juga gitu. Kalau lihat kita memang kecil ya, sungai itu kecil, tapi dulu itu menjadi pusat perdagangan gitu, jalur perdagangan yang sangat penting waktu itu. Nah, ada lagi peninggalan yang lain adalah di situ nanti ada ketemu Kulon Pasar atau Kidul Pasar. Ya, ada kampung namanya Kidul Pasar sama Lor Pasar. Lor Pasar sama Kidul Pasar. Itu kan menandakan bahwa dulu itu menjadi pusat perdagangan yang sangat luar biasa di situ. Nah, karena di situ ada proses dakwah, ada proses Islam, maka itu menjadi penting untuk kemudian perlu diadakan masjid. Nah, masjid-masjid lama itu biasanya dekat memang dengan pasar gitu, dekat dengan jalur-jalur strategis gitu. Nah, itu nanti itu menjadi pusat sentral untuk perdagangan soalnya. Lalu pertanyaannya apa sih? Lupa aku. Perkembangan Islam Islam, yang terjadi setelah berdirinya masjid ini, Mas? Ya itu tadi, jadi susah terkenal terus akhirnya muncul. Nah, mungkin saya masih butuh referensi ya. Jadi saya itu
secara kesadaran, karena secara kesadaran akhirnya mencari sendiri gimana sih sebenarnya Masjid Laweyan itu nggak punya arsip secara dokumen tertulis tentang Masjid Laweyan itu sendiri gitu. Sempat saya coba akhirnya saya mencoba untuk mencari beberapa literatur tentang Laweyan, tentang Masjid Laweyan, itu memang masih minim sekali gitu. Nah, saya harap teman-teman nanti ini juga punya sadar bukan hanya sekedar tugas saja, tapi kebutuhan ke depan, karena Masjid Laweyan itu menjadi sentral penelitian teman-teman dari IAIN, dari UIN, dari UNS, UMS, dari segala jurusan. Untuk saya tuh sering diwawancarai sama teman-teman lintas kampus, baik teman-teman dari IAIN jurusan SKI maupun dari teman-teman jurusan arsitektur. Mereka tanya-tanya tentang itu. Nah, semoga menjadi kesadaran bersama bahwa pentingnya untuk kemudian saya sama-sama mencari gitu tentang literatur Laweyan dan Masjid Laweyan. Jadi saya sebenarnya nggak tertarik, akhirnya setelah hidup di Laweyan, saya di Laweyan kan sekitar 10 tahunan udah sejak kuliah dulu kan. Aslinya Pekalongan, lahirnya di Cilacap, deket sama si Imam, terus SMA di Pekalongan, kuliahnya di Solo, tinggalnya di Laweyan. Nah itu tuh tersadar aja gitu, kok nggak ada yang tahu tentang Masjid Laweyan gitu. Akhirnya ya udah cari-cari sendiri gitu. Ketika tanya-tanya ke dia, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan dari cita-cita terdahulu sama mencari literatur tentang Laweyan sendiri gitu. Kalau ngajak teman-teman yang di Laweyan, udah ada teman-teman yang memang sedang mencari itu, karena ke depan mungkin akan dibuat kayak semacam museum kecil gitu di Laweyan. Gitu. Buat Mas Jerik. Ya, terima kasih ya Mas Erik Ayas atas waktunya udah menyempatkan untuk berbagi informasi, berbagi ilmu kepada kami. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya. Kiranya hanya itu Mas, untuk mencari lebih informasi lebih lanjut ya nanti bisa di luar Zoom. Lanjut sama Lida ya. Mohon maaf masih sekedar ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali. Terima kasih sudah berkenan dan menghadirkan. Ya.